Halo semua, bertemu kembali kita di channel Miss Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Tumsa Nahi Dekha, dirilis pada tahun 2004. Kembali kami mengingatkan, bagi kalian yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, share, dan subscribe di bawah ini, serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini. Di scene awal, kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Dax. Dia sedang bermain bowling dalam keadaan mabuk. Seharian penuh dia bermain di sana sampai larut malam. Dax merupakan keturunan dari keluarga miliarder. Setiap harinya, dia hanya bisa menghabiskan uang keluarganya. Setelah bermain, dia memberikan uang kepada penjaga di sana, dan setelah itu dia pergi. Dalam keadaan mabuk, dia berjalan-jalan di tengah jalan tanpa merasakan takut. Keesokan paginya, Dax yang sedang berhenti di lampu merah, dia tidak sengaja melihat ada seorang gadis yang sedang berteduh sambil menunggu taksi di pinggir jalan. Gadis itu bernama Jia. Dax sangat tertarik dengan Jia. Dalam keadaan mabuk, dia mendekatinya. Tanpa basa-basi, Dax langsung mencium Jia dengan penuh semangat, tanpa memikirkan situasi di sana. Setelah mencium Jia, Dax tersenyum sambil menjauhinya. Atas kejadian itu, tentunya membuat Jia marah, dan para petugas di sana memukul Dax, lalu membawanya ke kantor polisi. Di kantor polisi, Dax yang sedang duduk, tiba-tiba dia didatangi seorang pria yang bernama John. Pria tersebut merupakan paman John, bahkan Dax menganggap John sebagai ayahnya. Paman John sangat marah karena Dax lagi-lagi berurusan dengan kepolisian. Paman John kemudian menemui kepala polisi dan mengatakan kalau dia ingin membebaskan Dax dan dia sebagai jaminannya. Paman John sangat marah karena mengetahui masalah yang telah dilakukan Dax. Dia mengatakan kalau di rumah ayahnya sudah menunggu dan akhirnya Dax pun dibebaskan. Kemudian scene berpindah. Di rumah Dax, dia dimarahi oleh ayahnya karena telah membuat malu atas kejadian yang dilakukan Dax. Selain memarahi Dax, ayahnya juga menjodohkannya dengan seorang gadis yang bernama Anita. Dia merupakan gadis pilihan keluarganya, tapi Dax tidak mencintainya. Dax langsung menolak perjodohan itu. Dia mengatakan kalau dia akan menikah dengan gadis pilihannya, dan setelah itu dia pergi. Tapi ayahnya mengatakan kalau seandainya Dax tidak mau menikah dengan Anita, maka seluruh uang dan fasilitas yang digunakan oleh Dax akan ditarik semua dan ATM-nya akan diblokir. Tapi kalau dia mau menerima perjodohan itu, maka dia akan mendapatkan 100 juta dolar dan itu jumlah uang yang sangat besar. Mendengar ancaman dari ayahnya, Dax berubah pikiran. Kalau seandainya dia menolak untuk menikahi Anita, maka dia akan menjadi gembel dan kelaparan. Maka dengan terpaksa, Dax menyetujui perjodohan itu. Tentunya membuat ayahnya senang dan memeluknya. Kemudian scene berpindah. Dax banyak membeli minum. Dia ditemani oleh paman John. Di sana, Dax bercerita tentang dirinya yang akan dijodohkan dengan Anita, gadis yang tidak dia cintai. Tidak lama kemudian, Dax melihat Jia juga ada di sana. Dax mengatakan kepada pamannya kalau Jia adalah gadis yang diciumnya waktu lalu. Ternyata Jia di sana ingin mencuri dasi. Setelah memasukkan dasi ke dalam tasnya, kemudian dia pergi. Tapi kejadian itu dilihat oleh penjaga yang ada di sana. Penjaga itu lalu mengikutinya. Pada saat Jia dan penjaga itu berdebat, tiba-tiba Dax datang untuk menyelamatkan Jia. Di sana, Dax kembali membuat Jia marah karena Dax memeluknya dan mengaku kalau Jia adalah kekasihnya. Karena Dax anak orang kaya, dengan mudahnya dia menyuruh penjaga itu pergi dari sana. Dax minta maaf karena telah menciumnya waktu lalu, tapi Jia tidak mau mendengarkan dan setelah itu dia pergi. Di rumah, Jia memberikan dasi yang dicurinya itu kepada kakaknya yang bernama Nikki. Nikki tersebut sedikit keterbelakangan mental.
Ternyata Nicky banyak menyimpan banyak dasi. Lalu Jia bertanya, "Untuk apa kamu menyimpan dasi sebanyak itu?" Lalu Nicky menjawab kalau dia akan memakai dasi itu pada saat pernikahan adiknya dengan seorang pangeran. Dengan nada sedih, Jia mengatakan, "Siapa yang akan menikahiku? Gadis biasa yang pekerjaannya penari di bar." Tapi Nicky kembali meyakinkan kalau suatu saat nanti akan ada pangeran yang akan menikahinya. Malam harinya, Dax pergi ke sebuah bar untuk minum. Dia tidak menyangka kalau Jia juga ada di sana yang sedang bekerja sebagai penari. Setelah Jia selesai bekerja, Dax menemuinya dan mengajaknya untuk makan sambil mengobrol. Tapi Jia punya prinsip kalau waktu adalah uang. Itu artinya Dax harus membayarnya dan menyetujui kesepakatan itu. Setelah selesai makan, Dax kembali meminta waktu Jia untuk menemaninya lebih lama lagi, dan Dax akan memberikan uang berapapun yang Jia inginkan. Tapi Jia menolaknya dan mengatakan kalau mereka tidak akan pernah bertemu kembali. Dax terus mengikuti Jia sambil mengatakan kalau mereka ditakdirkan untuk bersama. Tapi Jia sama sekali tidak percaya dengan namanya takdir. Jia meminta Dax untuk tidak mengikutinya lagi. Dax yang yakin dengan takdir, dia kemudian menuliskan "Dax cinta Jia" di selembar uang kertas. Kemudian, dia membeli gulali dengan uang itu. Dax mengatakan kalau mereka memang ditakdirkan untuk bersama, suatu saat nanti Jia akan menemukan uang itu. Setelah itu Jia pergi. Keesokan harinya, Dax yang sedang duduk di halte, tiba-tiba dia melihat Jia yang hampir saja ditabrak mobil. Dax yang curiga, dia kemudian mengikuti Jia. Ternyata, Jia mendapat kabar kalau Nicky akan terjun dari atap apartemen. Dax yang baru tiba, dia langsung naik ke apartemen untuk menyelamatkan Nicky. Dax bertanya, "Kenapa kamu ingin terjun ke bawah?" Nicky mengatakan kalau ada orang yang mengambil 4 dasi miliknya, dan dasi itu nantinya akan dia pakai pada saat adiknya menikah. Dax membujuk Nicky dengan mengatakan kalau dia memiliki banyak dasi yang berbagai warna. Dia berjanji akan memberikan dasi itu kepada Nicky, asalkan Nicky mau mengulurkan tangannya, dan akhirnya Nicky berhasil diselamatkan. Jia sangat senang melihat kakaknya selamat. Dia berterima kasih kepada Dax dan mengajaknya bertemu besok jam 10. Dax sangat senang dengan ajakan itu. Setelah itu dia pergi. Keesokan harinya mereka bertemu. Mereka jalan-jalan dan makan bersama. Malam harinya, Dax mengatakan kalau besok dia akan datang ke rumah Jia untuk melamarnya karena dia sangat mencintainya. Awalnya, Jia mengira kalau Dax hanya bercanda karena baginya tidak mungkin Dax mencintainya, apalagi melamarnya. Tapi Dax meyakinkan kalau dia akan datang ke rumahnya. Tapi sebelum itu, Dax harus meminta izin dulu kepada neneknya. Kemudian, scene berpindah. Dax menemui neneknya dan mengatakan kalau dia tidak ingin menikah dengan Anita karena dia telah menemukan gadis yang dicintainya. Neneknya marah dan tidak mengizinkan Dax menikah dengan gadis lain. Neneknya mengancam kalau Dax tidak menikah dengan Anita, maka dia tidak akan mendapatkan sedikit pun kekayaan dari keluarga mereka dan memblokir semua kartu ATM miliknya. Dax hanya diam saja dan menuruti perjodohan itu. Di sisi lain, dia banyak membeli pakaian untuk persiapan jika Dax melamarnya. Malam harinya, Jia mencoba pakaian yang dibelinya sambil menunggu kedatangan Dax. Begitu juga dengan Nicky yang sudah siap menyambut calon adik iparnya. Tidak lama kemudian, Dax menelpon. Dia mengatakan kalau dia tidak bisa datang ke rumah Jia dan tidak akan pernah datang ke sana karena dia akan bertunangan dengan Anita. Sambil menahan tangis, Jia mengatakan tidak masalah.
dan mengucapkan terima kasih karena mereka sempat menghabiskan waktu bersama. Jia sangat kecewa karena Dax telah mempermainkan hatinya. Sambil menangis, Jia melepaskan dasi yang dipakai oleh kakaknya itu. Dalam keadaan mabuk, Dax pergi ke rumah Tuan Madvani. Dia merupakan ayah dari Anita. Tuan Madvani marah yang melihat Dax datang ke rumahnya dalam keadaan mabuk. Sebenarnya, Tuan Madvani tidak setuju Anita menikah dengan Dax, tapi karena Anita sangat mencintainya, maka dengan terpaksa dia menyetujui hubungan mereka. Tuan Madvani meminta Dax untuk membahagiakan anaknya itu. Jika tidak, dia akan membunuhnya. Tidak lama kemudian Anita datang. Setelah itu mereka pergi. Di restoran, Dax memberikan cincin warisan dari keluarganya kepada Anita. Dax mengatakan kalau cincin itu pemberian kakeknya kepada neneknya, dan sekarang dia akan memberikan cincin itu kepada Anita. Anita sangat senang menerima cincin itu. Dax yang masih mabuk, dia mual-mual dan ingin muntah. Kemudian dia pergi dari sana, dan ternyata itu hanya alasannya saja untuk menghindar dari Anita. Setelah itu, Dax menemui Jia di rumahnya. Dax minta maaf karena kemarin dia tidak bisa datang ke rumah untuk melamarnya. Di sana, Dax memberikan cek kepada Jia dengan jumlah yang banyak. Dax meminta Jia untuk berhenti menjadi penari di bar. Dia bisa menggunakan uang itu untuk membeli rumah dan mobil. Tapi kebaikan Dax disalahartikan oleh Jia. Dia menganggap Dax telah merendahkannya karena dia merupakan seorang penari di bar. Jia sangat menyesal karena telah mencintai Dax. Jia kemudian mencabik cek itu dan mengusir Dax dari sana. Keesokan paginya, Dax menemui Paman John di rumah sakit. Di sana, Dax mengatakan kalau dia hidup sendiri dan tidak ada orang yang menyayanginya. Sontak saja, hal itu membuat Paman John marah dan memukulnya. Paman John mengatakan, "Jangan pernah mengatakan hal itu lagi, karena aku sangat menyayangimu." Dax minta maaf sambil memeluk Paman John. Paman John menemui dokter. Dia ingin minta izin keluar untuk menemui seseorang. Tapi dokter melarangnya untuk keluar, karena penyakitnya itu sangatlah berbahaya. Kalau terjadi apa-apa dengannya, maka dia yang akan bertanggung jawab. Paman John bersikeras ingin keluar, dan dengan terpaksa, dokter menyuruhnya keluar. Dengan satu syarat, Paman John harus menandatangani surat perjanjian. Jika terjadi apa-apa, maka dokter itu tidak akan bertanggung jawab. Paman John kemudian pergi ke rumah Jia. Di sana dia memberitahu Jia kalau malam besok Dax akan bertunangan dengan Anita. Paman John menyuruh Jia untuk datang ke sana karena Dax sangat mencintainya. Kemudian Paman John memberi kado kepada Jia dan meminta Jia untuk membuka kado itu setelah dia pergi. Malam harinya, Jia datang ke rumah Dax. Dax yang sedang bermain piano, tiba-tiba dia melihat Jia yang datang dengan memakai gaun putih. Ternyata, kado yang diberikan Paman John kepada Jia itu adalah sebuah gaun. Dax kemudian menghampiri Jia, lalu mengajaknya berdansa. Anita yang melihat mereka berdansa merasa kesal. Setelah itu, Dax mengajak Jia pergi ke teras rumah. Di sana, Dax memberitahu kalau dia sebenarnya sangat mencintai Jia. Dia bertunangan dengan Anita itu karena dijodohkan oleh keluarganya. Dengan imbalan, dia akan diberikan uang sebesar 100 juta dolar. Dax bertanya, "Apa kamu tahu berapa jumlah uang 100 dolar itu?" Lalu Jia menjawab, kalau dia tidak tahu, jangankan untuk memikirkan hal itu, dia saja tidak punya uang untuk ongkos taksi pulangnya nanti. Tidak lama kemudian, ayah Dax memanggilnya karena dia akan mengumumkan tentang pertunangan Dax dan pernikahannya dengan Anita. Pada saat mereka bertukaran cincin, Jia hanya bisa menangis sambil melihat mereka. Setelah itu dia pergi. Kemudian scene berpindah. Di rumah sakit, dokter memberitahu Dax tentang penyakit Paman John yang sebenarnya.
yaitu leukemia akut atau kanker darah. Dax kaget mendengarnya. Dia tidak menyangka kalau orang yang dianggap seperti orang tuanya sendiri selama ini merahasiakan penyakit itu darinya. Dokter mengatakan kalau Paman John selama ini tidak pernah merawat dirinya. Bahkan dia tidak teratur minum obat yang diberikan oleh dokter. Beberapa hari telah berlalu. Dax mendapat kabar dari rumah sakit kalau Paman John sudah meninggal. Setelah itu, Dax memberitahu Jia kalau Paman John sudah meninggal. Sambil menangis, Dax mengatakan kalau saat ini dia kesepian dan dia sangat merindukan Paman John. Jia juga terlihat sedih atas kematian Paman John. Singkat cerita, Jia yang tidak bisa membayar kontrakan, dia diusir dari sana. Setelah itu, dia mencari pekerjaan, dan akhirnya dia diterima bekerja di sebuah kafe. Di sisi lain, Dax yang sedang duduk di pemakaman Paman John, dia didatangi oleh sopirnya. Sopirnya mengajak Dax untuk pulang, karena malam nanti adalah pernikahannya dengan Anita. Dax bercerita dengan sopirnya kalau dia sebenarnya tidak ingin menikah dengan Anita, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dax teringat dengan perkataan Paman John dulu, bahwa hidupmu jalani seperti apa yang kamu inginkan. Dax kemudian melepaskan cincin pertunangannya dengan Anita. Setelah itu dia membuangnya. Dax menemui kakak Jia sambil membawa jas warna merah seperti janjinya dulu kalau dia akan membawakan jas merah untuknya. Dax minta maaf karena telah berbohong ingin datang ke rumah dan melamar Jia waktu lalu. Di sana, Dax mengatakan kalau dia mencari Jia dan ingin menikahinya. Kakak Jia sangat senang, akhirnya adiknya itu akan menikah. Dia mengatakan kalau adiknya itu bekerja di sebuah kafe. Di sisi lain, Jia menemukan uang yang dituliskan oleh Dax dulu. Dia teringat dengan perkataan Dax, kalau mereka ditakdirkan untuk bersama, maka Jia akan menemukan uang itu suatu saat nanti. Tidak lama kemudian, Dax datang dalam keadaan mabuk, lalu Jia langsung menghampirinya. Dax meminta Jia untuk hidup bersamanya, tapi Jia mengatakan kalau itu tidak mungkin, karena malam ini adalah pernikahannya dengan Anita. Dax memohon untuk menikah dengannya, dan dia akan membatalkan pernikahannya dengan Anita. Dax berjanji, setelah mereka menikah nanti, dia akan membahagiakannya. Jia kemudian memperlihatkan uang yang ditulis Dax dulu, sambil menerima lamaran dari Dax. Setelah itu, Dax pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Dia kemudian menemui Anita untuk membatalkan pernikahan mereka. Dax juga mengatakan kalau dia tidak pernah mencintainya dan dia hanya mencintai Jia dan akan menikah dengannya. Anita menangis, lalu dia memanggil ayahnya. Ayahnya yang marah, dia langsung memukul Dax sampai babak belur. Jia yang melihat Dax dipukul, dia langsung menghampirinya dan mencoba memperingati ayah Anita untuk tidak memukulnya lagi. Tapi dia juga dipukul oleh ayah Anita. Pada saat ayah Anita ingin menembak mereka, tiba-tiba nenek Dax datang dan langsung menampar ayah Anita. Nenek Dax sangat marah karena ayah Anita telah memukul cucunya. Dia kemudian mengusir ayah Anita dari sana. Setelah itu, Dax mengumumkan kepada semua orang kalau dia tidak jadi menikah dengan Anita dan meminta semua orang untuk pergi dari sana. Nenek Dax yang melihat ketulusan cinta di antara mereka, akhirnya dia merestui hubungan mereka dan dia akan tetap memberikan uang $100 juta kepada Dax. Setelah itu, dia pergi untuk mencari penghulu, kemudian menikahkan mereka, dan film pun berakhir.